Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu rencana pembelajaran yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, mohon maaf untuk minta izin untuk share screen ya. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS. Oke, dosen pengampunya saya sendiri, koordinator MK-nya saya sendiri, ketua program studinya yaitu Pak Dr. Nana Darna SEMM. Oke, dalam rencana pembelajaran ini ada beberapa hal yang eh, di disematkan atau disampaikan di dalam RPS itu sendiri, yaitu yang pertama itu ada capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, ini dimulai dari S5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan sampai dengan kemampuan khusus, kemampuan umum. Nah, ini juga ada di dalam capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran pada mata kuliah. Jadi selain dari capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah, harus ada capaian pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Di antaranya, mahasiswa harus mampu menjelaskan ruang lingkup MSDM itu apa. Sampai pada akhirnya, mahasiswa harus mampu menjelaskan atau merencanakan kapan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Jadi dalam pembelajaran MSDM itu kita mempelajari merencanakan sumber daya manusia sampai dengan memutus hubungan dengan karyawan ataupun tenaga kerja. Selanjutnya, selain dari CPMK, ada juga yang namanya kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Jadi dari CPMK 1, subnya apa sih? Menjelaskan ruang lingkup MSDM sampai dengan apanya. Nah, itu sampai detail dibahas seperti itu. Jadi dari CPMK itu ada sub-sub yang harus dicapai. Ya, dari materi-materi yang akan disampaikan. Oke. Selanjutnya ini ada korelasi hubungan antara CPMK dengan sub CPMK. Nih, misalkan sub CPMK 1 itu hubungannya dengan apa saja, dengan CPMK berapa saja. Nah, di sini CPMK 1 hubungannya hanya dengan sub CPMK 1. Nah, kita bisa lihat ke atas, ini adalah CPMK, ini sub CPMK. Nah, dari sini harus ada hubungannya antara CPMK 1 dengan sub CPMK. Nah, kita lihat nih di sini pembelajaran atau materi yang dibahasnya apa. Nah, kita lihat. Nah, nanti bisa kita korelasikan. Kita apa sih hubungannya antara ruang lingkup ataupun misalkan perencanaan dengan sub materi yang ada pada perencanaan itu sendiri. Nah, secara singkat, deskripsi singkat mata kuliah ini menjelaskan mengenai sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan, instansi, ataupun organisasi. Jadi, secara umum, MSDM secara umum. Yang intinya dimulai dari perencanaan SDM, analisis jabatan, penarikan pegawai, penilaian prestasi pegawai, pelatihan, dan sebagainya. Sampai pada akhirnya itu adalah dengan PHK itu sendiri. Nah, itulah deskripsi singkat mengenai isi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, bahan kajiannya itu sendiri ada ruang lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia, ada perencanaan SDM, ada analisis pekerjaan, penarikan SDM, seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, promosi dan pemindahan, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, kepuasan, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, kita menentukan bahan kajian ini tergantung kita mau referensinya buku dari siapa. Nah, jadi mungkin saja dosen yang lain atau teman-teman rekan dosen yang lain itu ada yang sampai 16. Ya, ada yang mungkin dikerucutkan juga. Jadi tergantung kita mau membahasnya apa saja. Ya, itu adalah bahan kajiannya. Nah, di bahan kajian materi MSDM itu masih banyak yang belum saya bahas.
seperti disiplin kerja, konflik kerja, stres kerja. Nah, itu masih banyak ya, masih banyak materi-materi yang tidak dibahas di sini. Oke. Nah, kajian pustaka atau bahan referensinya ini banyak sekali ya untuk buku MSDM ini. Yang saya pakai itu yang pertama itu Pak Anwar Prabu Mangkunegara. Kalau menurut saya itu saya lebih senangnya ke Pak Anwar karena lebih enak, lebih paham untuk dicerna. Oke, ini banyak sekali untuk bacaan-bacaan atau buku-buku referensi untuk mata kuliah MSDM. Oke, media pembelajarannya itu nanti di semester ini kemungkinan akan diberlakukan luring. Jadi yang diperlukannya itu adalah papan tulis, proyektor, spidol, dan alat yang lainnya yang bisa membantu proses pembelajaran itu sendiri. Di sini ada tim pengajar di Fakultas Ekonomi, ada beberapa dosen yang mengampu mata kuliah MSDM. Di antaranya itu saya sendiri, ada Ibu Elin Herlina SPDMM, ada Pak Ali Muhyiddin SPDMM, ada Bu Iwin Setianingsih SMM, dan juga yang terakhir itu adalah Ibu Lia Yulia STMM. Oke, mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat dari mata kuliah manajemen. Nah, itu adalah deskripsi singkat atau gambaran umum dari rencana pembelajaran yang akan saya bawakan. Oke, nah di sini di bawahnya itu adalah rincian dari apa saja ya, apa saja sih yang akan dibawakan atau akan disampaikan tiap pertemuan, ya. Dimulai dari kemampuan tiap akhir belajar, ini pendahuluan dan ruang lingkup MSDM. Oke, tujuan instruksional umumnya itu mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen dan manajemen sumber daya manusia. Oke, subpokok bahasanya nanti biasanya di buku referensi itu apa saja sih ada. Misalkan apa itu manajemen, fungsi-fungsi manajemen apa, pengertian sumber daya manusia, fungsi operasional SDM, sampai dengan semangat kerja, perilaku, sikap kerja, dan itu semua ada di dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya tujuan instruksional khususnya itu adalah mahasiswa dapat memahami ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Oke, nah teknik pembelajarannya adalah kuliah. Jadi di pertemuan pertama itu belum ada diskusi, belum ada apa ya pendalaman materi secara mendalam, karena kita hanya baru menyampaikan. Tapi di akhir sesi setiap pembelajaran yang saya lakukan itu selalu ada evaluasi. Nah, jadi dimulai dari saya menerangkan tentang ruang lingkup, di akhirnya adalah tentang evaluasi. Jadi sejauh mana sih mahasiswa mampu menangkap apa yang disampaikan oleh dosen tersebut. Oke, ini media bobotnya juga seperti itu sudah ada. Nah, ke bawahnya sama seperti itu. Jadi tiap pertemuan kita lihat di sini apa saja materi yang akan kita sampaikan di sini di ruang lingkup manajemen sampai dengan ke pemutusan. Nah, di bawahnya itu sampai ke bawahnya itu dibahas di sini satu persatu ya. Jadi sampai dengan pertemuan 14. Jadi pertemuan kita itu 1 sampai 7 itu adalah materi sebelum UTS, apa saja yang kita sampaikan, apa saja yang saya sampaikan, ya. Nah, di minggu ke-8, oke, di minggu ke-8 ini adalah ujian tengah semester. Jadi, ujian tengah semester kita membahas tentang apa saja yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya pertemuan 9 sampai dengan 15 itu adalah bahan kajian untuk ujian semester. Oke, jadi seluruh pertemuan itu ada 16, dipotong 2, yang pertemuan 8 UTS, pertemuan 16 adalah UAS. Jadi kita menyampaikan tatap muka ataupun penyampaian materinya itu adalah 14 kali pertemuan. Tuh. Oke, jadi seluruhnya adalah 16 dalam satu semester. Nah, untuk sistem penilaian, di sini saya sudah membuat rincian. Yang pertama itu adalah kehadiran. Jadi kehadiran mahasiswa, baik itu kehadiran secara nanti prosesnya luring ataupun daring, itu adalah 10%.
Nah, 10% itu adalah dari mahasiswa masuk ke kelas ataupun online-nya itu 16. Jadi 10% harus masuk. Nah, tetapi dari 16 pertemuan itu ada lagi keharusan atau kewajiban mahasiswa masuk ya. Jadi tinggal dihitung 10% dari 16 itu kira-kira berapa. Nah, nanti dimasukkan atau diakumulasikan dengan aspek yang lain. Selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas kita lihat di RPS-nya. Di sini ada berapa kali saya memberikan tugas ya. Kita lihat di sini ada tugas kuliah memberi diskusi. Nah, diskusi ini bisa diskusi secara langsung ataupun diskusi di luar kampus atau di luar kelas. Nah, ini bisa diberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengerjakan di luar di luar kelas. Nah, itu masuk ke tugas. Nah, gitu. Nah, tugas ini bobotnya adalah 20%. Nah, selanjutnya UTS. UTS ini bobotnya 30% dan yang terakhir yang paling besar itu adalah bobotnya UAS. Nah, UAS menyumbangkan 40% dari keseluruhan. Ya. Nah, jadi untuk mahasiswa nanti ketika UASnya tidak ada ataupun tidak hadir, kemungkinan nilainya itu akan jelek karena UAS menyumbangkan paling besar dari ketiga komponen. Ya. Nah, di sela-sela tugas juga saya nanti akan memberikan kuis. Nah, kuis masuknya ke sana. Kehadiran juga dilihat dari keaktifan, terus juga dilihat dari sikap dan sebagainya itu masuk ke kehadiran. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke. Nah, nanti di sesi pembelajaran saya akan membawakan satu atau menyampaikan satu materi yaitu tentang pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan dan pendidikan dalam pengembangan karir. Oke, yang sekarang untuk penyampaian RPS saya cukupkan dulu sekian. Oke, dan nanti akan disambung dengan pembelajaran secara langsung di kelas ataupun secara online. Baik, terima kasih untuk rencana pembelajaran semester manajemen sumber daya manusia. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah ya kalau baik. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang atau meneruskan materi tentang pelatihan dan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Oke, Bapak izin share PowerPoint-nya. Udah ada, nampak? Ada ya? Atau belum ada? Belum. Oke, udah ada? Ada ya? Oke, kita mulai ya. Ini adalah tentang materi pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi, dalam sebuah perusahaan, ketika perusahaan itu sudah merekrut dan menyeleksi, maka akan adanya yang namanya pelatihan dan pengembangan. Jadi, teman-teman nanti kalau misalkan sudah lulus kuliah, terus teman-teman nanti masuk kerja, itu akan dilatih dulu, akan memasuki yang namanya sesi pelatihan dulu. Ya, oke, kita lihat apa sih yang dinamakan dengan pelatihan itu sendiri. Oke, bisa kita lihat pelatihan bertujuan meningkatkan kinerja jangka pendek dalam pekerjaan atau jabatan tertentu yang diduduki saat ini dengan cara meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan para karyawan. Nah, itu adalah
arti daripada pelatihan. Oke, di dalam pelatihan itu nanti ada yang namanya pendidikan juga ya. Jadi eh, apa ya, hampir mirip namanya antara pelatihan dengan pendidikan. Oke, kita lanjut dulu eh, pengertian tentang pengembangan. Nah, kalau pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Jadi, kalau dibedakan, kalau pelatihan itu jangka pendek. Misalkan Indra nih diterima. Nah, nanti akan ada yang namanya pelatihan. Pelatihan tentang apa? Misalkan tentang mengoperasikan laporan keuangan atau seperti apa. Nah, kalau pengembangan itu beda lagi. Kalau pengembangan itu lebih ke bagaimana caranya Indra membawa perusahaan tersebut. Atau misalkan kalau di himpunan kan ada departemen ya. Nah, kalau departemen terus anggotanya itu lebih ke pelatihan. Tapi kalau misalkan udah ketuanya itu lebih ke pengembangan. Jadi mau dibawa kemana sih himpunan atau BEM tersebut? Nah, seperti itu. Itu contoh kecil kalau dibawa ke himpunan. Tapi kalau dibawa ke perusahaan berarti misalkan manajer ataupun yang mempunyai jabatan. Nah, itu adalah sedikit mengenai pelatihan dan pengembangan. Oke, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan itu apa saja? Jadi, kenapa sih harus diadakannya pelatihan dan pengembangan? Yang pertama itu karena ada dukungan manajemen puncak tadi. Jadi, Indra sebagai manajer itu merencanakan ya, merencanakan harus ada pengembangan karir, harus ada peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh para karyawan yang ada di perusahaan itu. Yang kedua, komitmen para manajer baik spesialis maupun generalis. Tadi sedikitnya hampir mirip dengan dukungan manajemen puncak. Terus yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi terutama komputer dan internet. Ya, jangan jauh-jauh ke perusahaan, kita bawa ke ranah kecil lah. Ketika teman-teman seangkatan ini mahasiswa itu kan senangnya main game ya. Oke, ketika ada game baru, biasanya kita cari tahu nih, apa sih gamenya, bagaimana cara mainnya. Nah, seperti itu. Di perusahaan juga ada teknologi baru untuk menjalankan operasional perusahaan, maka si perusahaan akan beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut. Harus ada pelatihan, harus ada pendidikan, biar karyawannya mampu bersaing dengan perusahaan lain. Oke, itu. Yang selanjutnya adalah kompleksitas organisasi yang menyebabkan tugas-tugas dan interaksi menjadi lebih rumit. Yang terakhir adalah gaya belajar. Itu adalah faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Oke, kita lanjut. Oh, masih ada ini fungsi-fungsi SDM lainnya. Ya dulu waktu di mata kuliah manajemen pernah belajar tentang fungsi-fungsi SDM ya. Tinggal dibaca lagi, dilihat lagi di buku-buku apa sih fungsi-fungsi sumber daya manusia itu. Oke. Oke, proses pelatihan dan pengembangan itu harus mencakup dua lingkungan. Yang pertama lingkungan eksternal, apa saja sih yang bisa mendukung proses pelatihan dan pengembangan itu. Yang kedua itu adalah lingkungan internal. Ya, di sini ada beberapa menentukan kebutuhan spesifik pelatihan dan pengembangan, menetapkan tujuannya seperti apa, kenapa harus diadakan pelatihan dan pengembangan, pemilihan metodenya seperti apa, apa sih yang akan dipakai dalam metode pelatihan atau pengembangan. Terus mengimplementasikan dan terakhir adalah mengevaluasi. Sama halnya mungkin teman-teman di himpunan juga pernah ketika ada kegiatan itu dimulai dari merencanakan bla 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 bagian acara, bagian lapangan, dokumentasi dan bla bla bla. Ketika eh, acara tersebut beres, maka diadakannya evaluasi. Ya, di mana sih kita kurangnya? Nah, gitu. Itu adalah untuk perbaikan. Nah, di dalam proses pelatihan dan pengembangan juga ada yang namanya evaluasi. Apakah pelatihan itu berjalan, ada hasilnya, berdampak atau tidak? Jadi jangan sampai pelatihan dan pengembangan dilakukan tetapi tidak ada perkembangan, tidak ada dampak positifnya, tidak ada perubahan untuk kemajuan perusahaan. Gitu. Oke.
Kita lanjut. Ini adalah tahap-tahap pelatihan dan pengembangan. Oke, yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Jadi dianalisis dulu oleh bagian apa, mungkin di perusahaan, kebutuhannya untuk apa, nah gitu ya. Terus juga penetapan tujuan dan pelatihan pengembangan ini sebetulnya hampir mirip dengan yang slide sebelumnya ya. Menyusun isi program, isinya seperti apa, penerapan prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan metode pelatihan dan pengembangan, terus juga evaluasi pelatihan dan pengembangan. Oke, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama itu ada partisipasi, ada pengulangan, ada relevansi, ada kecepatan transfer, ada umpan balik. Ya, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, oh ya, mungkin Bapak kekencengan atau kecepatan menerangkannya atau seperti apa? Atau udah cukup? Takutnya teman-teman tidak paham dengan apa yang saya karena Cukup, kecepatan Pak. gitu. Cukup. Oke, cukup ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali dari teman-teman? Atau belum ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke ini nih, metode-metode pelatihan dan pengembangan. Oke, pernah dengar kata on the job training? On the job? Pernah dengar nggak kata metode on the job? Belum? Oke, jadi di dalam metode pelatihan itu ada yang namanya metode on the job, ada yang namanya metode off the job. Kalau on the job, kita melakukan pelatihan itu ketika kita bekerja langsung. Misalkan Muhammad Nur Alim nih keterima di sebuah perusahaan. Nah, pelatihannya itu Muhammad jadi masuk ke perusahaan. Nah, dilatihnya waktu bersamaan dengan pekerjaan itu. Jadi yang menjadi instrukturnya itu bisa atasan, bisa teman kerja yang sudah senior, ataupun siapa yang ada di sana yang bisa memberikan gambaran tugas pokok fungsi Muhammad Nur Alim di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi langsung. Oke. Di sini ada 3 on the job. On the job yaitu yang pertama pelatihan instruksi kerja. Nah, apa sih yang namanya pelatihan instruksi kerja? Nah, jadi karyawan langsung belajar menjalankan pekerjaannya saat ini. Ya, yang menjadi instruktur bisa pelatih, pelatih khusus, misalkan didatangkan oleh perusahaan untuk melatih karyawan baru, ataupun atasan ataupun supervisor, ya, atau rekan kerja yang berpengalaman tadi sudah disebutkan. Nah, seperti itu. Jadi itu langsung di sana ketika teman-teman bekerja. Oke. Yang kedua ada rotasi jabatan. Pernah dengar nggak rotasi jabatan itu apa? Rotasi ya, rotasi itu perpindahan atau perputaran. Jadi karyawan berpindah-pindah dari satu jabatan ke jabatan lainnya. Nah, ini penting untuk membuat karyawan ahli dalam berbagai pekerjaan sehingga bisa cepat menggantikan karyawan lain yang cuti, absen, atau diberhentikan atau mengundurkan diri. Jadi misalkan Indra cuti, nah Indra itu harus ada yang mengcover jabatannya apa nih? Oh, Indra mau cuti atau Indra mau kemana dulu? Oh, harus diganti nih. Nah, supaya apa namanya? Supaya yang menggantikan sudah ada, maka biasanya di perusahaan suka menjalankan yang namanya rotasi jabatan, jadi muter. Terkadang mungkin ada yang beda tempat juga, tapi dalam satu perusahaan tersebut. Oke. Yang ketiga, di dalam metode pelatihan on the job itu ada magang dan coaching. Ya, dengan magang, karyawan belajar pada karyawan lain yang lebih berpengalaman. Meskipun bisa juga dikombinasikan dengan pelatihan di kelas, di luar jam kerja, terus juga coaching mirip dengan magang karena seorang coach atau pembimbing berusaha memberikan contoh ya, contoh untuk ditiru karyawan yang sedang dilatih. Oke, nah coaching biasanya dilakukan langsung oleh supervisor atau manajer dari karyawan yang bersangkutan. Ya, jadi intinya on the job itu pelatihan atau pengembangan yang dilakukan pada saat pekerjaan berlangsung. Itu, ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Mangga, sebelum dilanjut. Oke, cukup. Oke, kalau cukup, belum ada pertanyaan.
saya lanjut. Yang kedua nih banyak nih, off the job. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah besar biasanya menggunakan atau apa metode-metodenya itu di luar jam kerja atau bukan di luar jam kerja, di luar, iya benar, di luar jam kerja atau terpisah, ya, terpisah. Nah, metodenya ada beberapa nih. Ada ceramah dan presentasi video. Nah, ceramah itu sama halnya seperti kita ini ceramah nih, ya. Jadi, ceramah itu seorang instruktur memberikan informasi terkait tanggung jawab dan sebagainya. Jadi seperti ini ceramah. Jadi, metode pembelajaran seperti ini adalah ceramah. Kan ada yang diskusi, ada teman-teman yang apa ya, yang presentasi membuat makalah. Nah, itu kan beda lagi diskusi ya. Ada lagi yang lain. Nah, kalau seperti ini dosen memberikan penjelasan itu namanya adalah ceramah. Yang selanjutnya adalah vestibular training. Nah, ini adalah pelatihan yang menggunakan tiruan dari situasi kerja yang sesungguhnya. Misalkan tiruan bank, tiruan rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Jadi seolah-olah kita sedang bekerja di tempat itu. Jadi ada gitu ya. Ada kalau bank misalkan bagian apa, kita di sana beraktivitas seperti di bank. Oke, ada role playing and behavior modeling. Oke, dalam role playing para karyawan mencoba memainkan peran tertentu yang ada dalam situasi kerja yang nyata. Misalkan saja ada karyawan yang memainkan peran manajer sedang memberikan saran kepada bawahnya seperti itu ya. Itu adalah role playing dan behavior. Oke, selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus ini para karyawan mempelajari situasi nyata atau rekaan yang bisa terjadi dalam pekerjaan mereka. Ya, jadi nanti dikasih kasus terus mereka harus memecahkan kasus tersebut. Oke. Nah, selanjutnya adalah metode dari off the job itu adalah simulasi. Simulasi biasanya menggunakan mesin canggih yang bisa memunculkan situasi kerja yang nyata. Itu simulasi. Kebayang ya simulasi itu seperti apa. Oke, yang selanjutnya adalah belajar mandiri dan pembelajaran terprogram. Para karyawan bisa mempelajari sendiri pekerjaannya dengan bantuan bahan-bahan instruksional yang dirancang sedemikian rupa. Itu adalah belajar mandiri. Terus yang selanjutnya metode off the job itu adalah pelatihan laboratorium. Nah, dalam pelatihan ini para karyawan berbagi pengalaman, perasaan dan persepsi sehingga di sini mereka bisa meningkatkan atau bisa saling meningkatkan kemampuan interpersonalnya. Ya, itu adalah pelatihan laboratorium. Yang selanjutnya itu adalah action learning. Action learning adalah sekelompok kecil karyawan yang harus memecahkan sebuah masalah nyata yang terjadi dalam organisasi. Mungkin teman-teman yang aktif di organisasi itu pernah mengalami hal itu ya, ketika ada problem, ketika ada permasalahan di dalam organisasi. Nah, jadi seorang manajer harus bisa mengatasi hal tersebut. Bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, gitu. Nah, yang terakhir dalam metode pelatihan dan pengembangan itu adalah business game. Ya, business game. Business game ini adalah metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan para peserta untuk mengambil peran-peran seperti presiden, terus controller, terus bagian dari pemasaran, terus apalagi ya kira-kira. Ya banyak lah bagian-bagian daripada sebuah perusahaan. Nah, kalau misalkan contoh kecilnya ada tuh di galeri investasi, ada bisnis game namanya itu adalah apa ya, lupa lagi. Jadi memerankan atau memainkan kapan sih kita harus membeli saham, kita harus menjual saham. Nah, itu di Gibay ada tuh namanya bisnis game itu seperti itu, ya. Oke, sampai sini untuk materi pelatihan dan pengembangan kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau seputar keseluruhan boleh ditanyakan. Oke, tapi sudah paham?
Coba Indra mute-nya dibuka. Eh, Insya Allah Pak paham. Cuma ada Oke. yang saya ingin tanyakan gitu Iya, gimana? terkait soal pelatihan dan pengembangan. Mm-mm. Ah, mungkin pertanyaannya kan tadi pengembangan itu lebih kepada setelah pelatihan gitu. Nah, yang Mm. saya ingin tanya itu manfaat dari ataupun manfaat dari pelatihan dan pengembangan itu akan seperti apa gitu Pak? Mungkin Nah, seperti itu. oke. Jadi apa sih manfaatnya? Apa sih tujuannya? Ya. Kenapa sih di dalam sebuah perusahaan, organisasi ataupun instansi itu harus ada yang namanya pelatihan dan pengembangan? Pada intinya sama, yaitu untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan keterampilan. Oke, yang tadi Indra misalkan targetnya 10 baru 8, karena dengan adanya pelatihan itu diharapkan dengan adanya pelatihan itu bisa mencapai target yang dikeluarkan atau diharapkan oleh sebuah perusahaan, instansi ataupun organisasi gitu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi atau keterampilan ya. Nah, seperti itu. Ada yang lain mangga silakan. Sudah cukup? Oke. Yang lain ada? Kalau sudah cukup untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sekian. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan eh, kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan ataupun didiskusikan, maka silahkan lebih lanjutnya bisa di chat ke nomor WA saya. Baik, kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.